Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amanda dengan NIM 09031282328100 dari kelas Sirek 5B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban ujian tengah semester mata kuliah perencanaan sumber daya perusahaan saya. Nah, mungkin langsung saja masuk ke soalnya. Jika diketahui produk D dibuat berdasarkan struktur produk dengan gabungan komposisi bahan baku A, B, dan C seperti pada gambar di bawah ini. Nah, mungkin maksudnya untuk gambar ini nih komponen D ini disusun dari komponen C dan komponen 2B. Nah, komponen C ini disusun dari komponen 2A. Mungkin kayak D itu terbentuk karena adanya komponen C dan komponen 2B, sedangkan C itu terbentuk karena adanya komponen 2A. Nah, di sini saya menggambarkannya D sebagai sepeda gunung X300, C itu sistem kemudi dan stang, 2B itu sistem roda 2 unit, dan 2A itu handle grip karet 2 unit. Nah, ini untuk soalnya itu ada informasi untuk kita menjawab nanti di mana bahan baku A memiliki persediaan di tangan sejumlah 80 dan terdapat rencana penerimaan pada bulan keempat sejumlah 30 dan pada ke bulan 8 sejumlah 70 serta stok aman sejumlah 10 dan lead time-nya 2 bulan. Sedangkan bahan baku B memiliki persediaan di tangan sejumlah 103 dengan waktu lead time 1 bulan dan stok amannya 25. Untuk bahan baku C direncanakan akan menerima bahan yang sudah dipesan pada bulan keempat sejumlah 65, bulan ke-7 sejumlah 40, dan pada bulan ke-10 sejumlah 75 dengan waktu lead time 1 bulan. Untuk bahan baku komponen D, diketahui permintaan independen selama 12 bulan, itu bulan pertama 74, bulan kedua 95, bulan ketiga 100, bulan keempat 80, bulan kelima 101, bulan keenam 87, bulan ketujuh 59, bulan ke-8 69, bulan ke-9 65, bulan ke-10 101, bulan ke-11 98, dan bulan ke-12 itu 88 serta memiliki persediaan di tangan sejumlah 25 dan terdapat rencana penerimaan pada bulan ketiga sejumlah 40 dan pada bulan ketujuh sejumlah 76 dengan waktu lead time-nya 1 bulan. Nah, bahan baku A, B, C, dan D membutuhkan biaya penyimpanan sebesar 350 dengan biaya pemesanan itu 1.500 rupiah. Dan langsung aja masuk ke jawabannya. Nah, itu soal pertama ada tentukan nilai kebutuhan bersih dan waktu pemesanan atau offsetting pada untuk komponen bahan baku D untuk 12 bulan ke depan. Nah, mungkin eh, pertama di sini sebelum kita masuk ke perhitungannya, saya akan menjelaskan dulu pada bagian ini. Kebutuhan quarter itu adalah jumlah permintaan dari produk utama di setiap periode. Nah, untuk jadwal penerimaan bahan itu berarti bahan yang udah kita pesan sebelumnya dan dijadwalkan akan datang di bulan tertentu. Kemudian persediaan di tangan itu adalah stok yang kita punya sekarang. Terus kebutuhan bersih itu jumlah barang yang benar-benar harus kita pesan untuk memenuhi kebutuhan kotor. Sedangkan offsetting itu waktu kapan kita harus pesan harus pesan produk itu sesuai dengan lead time yang sudah ditentukan pada soal. Nah, mungkin langsung aja mulai pada komponen D ini. Komponen D ini sepeda gunung X300 dengan lead time 1 bulan. Nah, pada pada bulan pertama itu kebutuhan kotor terdapat permintaan sebesar 74 unit. Nah, di awal kita punya persediaan di tangan itu 25 unit sepeda. Eh, jadi kebutuhan bersihnya adalah 74 dikurang 25, dapatlah hasilnya 49. Karena lead time-nya 1 bulan, berarti kita harus pesan di bulan sebelumnya, yaitu pada periode sebelumnya di bulan 12. Kemudian lanjut ke bulan kedua, ada kebutuhan kotor sebesar 95 unit sepeda, tapi stoknya di tangan tadi udah kosong.
Jadi kita harus melakukan pemesanan sebanyak 95 unit untuk memenuhi kebutuhan pemesanan tadi. Karena lead time-nya 1 bulan, berarti offsettingnya di sini pada bulan pertama 95. Nah, di bulan ketiga, kebutuhan kotor terdapat di sini 100 unit sepeda. Tapi di bulan ini kita juga punya, seperti informasi di soal tadi, kita punya jadwal penerimaan bahan yang datang pada bulan ketiga. Itu sebesar 40 unit. Jadi stok kita otomatis nambah jadi 40. Tapi karena kebutuhan kotornya 100, itu masih belum mencukupi. Jadi kita masih perlu memesan lagi sebanyak 60 unit. Itu dapat dari mana? Dari 100 dikurang 40. Jadi dapatnya 60. Karena literally 1 bulan, maka settingnya dilakukan pada bulan kedua di sini. Lanjut ke bulan keempat, kebutuhan kotor ada 80 unit, tapi tidak ada penerimaan bahan di bulan ini. Jadi kebutuhan bersihnya itu 80 unit dan pemesannya dilakukan pada bulan ketiga. Lanjut ke bulan kelima, itu ada permintaan sebesar 101 unit sepeda. Eh, jadi kita harus memesan sebesar 101 juga. Dan itu dilakukan pada bulan keempat. Lanjut ke bulan keenam, terdapat permintaan sebesar 87 unit, tapi tidak ada stok maupun bahan yang datang. Jadi kebutuhan bersihnya itu kita harus memesan 87 unit juga. Lanjut ke bulan ke-7, itu kita punya jadwal penerimaan bahan seperti di soal tadi sebesar 76 stok. 76 unit. Nah, sedangkan kebutuhan kotor atau yang kita perlukan tadi 59. Jadi masih sisa 17. Dari 76 dikurang 59 ini. Jadi sekarang stok kita punya 17 unit sepeda. Hmm. Kemudian lanjut di, oh ya, offsettingnya itu tidak dilakukan pada bulan ke-6 karena cukup ini apa, stoknya itu, unitnya itu cukup. Kemudian lanjut di bulan ke-8, itu terdapat permintaan sebesar 69 unit, tapi kita masih punya stok tadi 17 unit dari bulan sebelumnya, yaitu bulan ke-7. Jadi 69 dikurang 17 eh, hasilnya 52 unit. Ini maaf salah tulis, Pak. Nah, kemudian di sini kita perlu melakukan pemesanan sebanyak 52 unit kan tadi. Karena lead time 1 bulan, jadi offsettingnya dilakukan pada bulan ke-7. Lanjut ke bulan 9, itu kebutuhan kotornya 65 unit tanpa ada stok tersisa. Jadi kita harus memesan 65 unit dan offsettingnya dilakukan 1 bulan, yaitu di bulan ke-8. Lanjut ke bulan 10, permintaannya meningkat jadi 101 unit. Jadi kita pesan sebanyak 101 unit. Dan begitu pula pada bulan ke-11, itu ada permintaan sebanyak 98 unit. Jadi kita harus memesan 98 unit. Settingnya dilakukan pada bulan 10. Kemudian terakhir di bulan 12, kebutuhan kotornya itu ada 88 unit. Berarti kita juga harus pesan 88 unit dengan offsetting dilakukan di bulan 11. Mungkin pada nomor satu ini kan cuma minta untuk komponen D aja, tapi di sini langsung buat komponen C, A, dan B-nya juga karena pada soal berikutnya itu membutuhkan informasi mengenai komponen C, A, dan B. Jadi mungkin aja langsung dijelasin di sini. eh Masuk ke komponen C itu yaitu sistem kemudi dan stang dengan lead time 1 bulan. Sekarang pada bulan pertama itu ada kebutuhan kotor sebesar 95 unit.
Nah, lanjut untuk komponen C tadi itu mengenai sistem kemudi dan stang. Nah, ini kita tuh karena komponen penyusun D itu karena komponen penyusun sepeda gunung X300 itu salah satunya itu adalah komponen C yaitu sistem kemudi stang. Jadi ini satu unit nih. Jadi offsettingnya kita ambil dari komponen D tadi, dari unit sepeda tadi. Nah, sebanyak di sini 49. Lanjut aja. Di sini ada permintaan sebesar 49. Nah, karena kita nggak ada stok, jadi kita melakukan pemesanan sebanyak 49. Offsettingnya dilakukan pada bulan sebelumnya. Nah, lanjut pada bulan ke-1, 2, 3 itu sama seperti bulan 12. Nah, pada bulan keempat ini terdapat jadwal penerimaan bahan. Jadi ada sistem kemudian dan stoknya yang masuk itu sebanyak 65 unit. Tapi karena masih kurang, jadi kita tetap melakukan pemesanan untuk kebutuhan bersih untuk memenuhi kebutuhan kotor tadi sebanyak 36 unit. Nah, lanjut ke periode kelima itu periode kelima terdapat permintaan sebesar 87 unit. Terdapat permintaan sebesar 87 unit. Pada bulan kelima tadi kan ada permintaan sebanyak 87 unit, jadi kita harus melakukan pemesanan untuk memenuhi kebutuhan kotor tadi sebanyak 87 unit. Lanjut pada bulan ke-6 itu tidak ada permintaan, bulan ke-7 itu ada 52 permintaan, eh, kemudi dan stang, sistem kemudi dan stang, dan kebetulan ada jadwal penerimaan bahan sebanyak 40 kemudi dan stang. Nah, tapi masih kurang. Jadi kita tetap harus memesan melakukan offsetting yang dilakukan pada bulan ke-6. Lanjut pada bulan ke-8 itu ada 65 kebutuhan kotor untuk sistem kemudi dan stang. Nah, karena kita nggak ada stok, jadi kita harus melakukan pemesanan sebanyak 65 sistem kemudi dan stang. Begitu pula pada yang ke-9 itu, bulan ke-9 itu ada 101 pemesanan permintaan dan kita harus memesan sebanyak 101 juga. Nah, pada ke bulan 10 itu ada jadwal penerimaan bahan sebesar 75 sistem kemudi dan stang. Sedangkan permintaan itu ada 98, jadi masih kurang. Jadi kita tetap harus melakukan pemesanan untuk memenuhi kebutuhan kotor sebesar 23. Nah, pada bulan ke-11 itu ada permintaan sebesar 88. Karena nggak ada stok, jadi kita melakukan pemesanan sebanyak 88 sistem kemudi dan stang. Nah, mungkin sama seperti tadi, komponen C itu terbentuk karena eh, terben- komponen C itu terbentuk karena adanya juga komponen A. Jadi eh, yaitu handle grip karet. Jadi di sini kita ngambilnya dari eh, offsetting sistem kemudi dan stang. Nah, di sini pada periode sebelumnya itu ada di bulan 11. Oh iya, pada komponen A ini dengan lead time 2 bulan dan stok amannya itu 10. Jadi safety stock itu atau stok aman itu fungsinya sebagai cadangan tambahan dari persediaan yang disiapkan untuk mengantisipasi ketidakpastian dalam permintaan waktu ke depannya. Jadi takutnya misalnya apa rusak atau gimana gitu. Jadi kita butuh safety stock untuk berjaga-jaga. Nah, di sini ada 10 untuk tiap bulannya. Jadi kebutuhan bersih itu untuk tiap bulan kita tambah 10. Nah, di sini yang pertama itu ada kebutuhan eh ada permintaan sebesar 98.
Mungkin karena komponen penyusun C itu salah satunya itu adalah komponen A yaitu handle grip karet 2 unit dengan lead time 2 bulan dan stok aman 10. Nah, jadi di sini kita ngambil offsetting dari komponen C yaitu 49. Nah, karena di sini 2 unit, jadi kita kalikan 2. Sini 49 dikali 2. Terus nah, pokoknya ini seterusnya itu dikali 2. Jadi pada bulan ke-11 98, bulan 12 160, bulan 1 120, bulan 2 160, bulan 3 72, bulan 4 174, bulan 5 0, bulan 6 24, bulan 7 130, bulan 8 202, bulan ke-9 46, dan bulan ke-10 itu 176. Nah, di sini terdapat permintaan itu kebutuhan kotor sebesar 98 handle grip karet. Nah, di sini kita ada persediaan di tangan 90. Jadi 98 dikurang 80 jadi masih cukup ya. Nah, tapi kan safety stocknya itu jadi nggak cukup itu. Tapi kan safety stocknya itu ada harus disimpan 10, jadi 18 tadi yang melalui hasil pengurangan 98 dikurang 80 itu hasilnya 18 ditambah safety stocknya itu ada 10 jadi 28. Nah, begitu juga seterusnya. Kemudian di sini pada bulan keempat itu ada jadwal penerimaan bahan sebesar 30. Jadi di situ pada bulan keempat juga ada 174 permintaan. Jadi di sini 174 dikurang 30 hasilnya itu 144 dan ditambah 10. 10 itu safety stock tadi. Jadi hasilnya 154 begitu. Juga sama dengan yang ini. Nah, di sini juga ada jadwal penerimaan bahan lagi pada bulan ke-8 yaitu 70 sama seperti tadi pada bulan keempat jadi 202 dikurang 70 hasilnya itu 132 dan ditambah dengan safety stock 10 jadi 142. Nah, pada bulan ke-9 nih contohnya ada 46 permintaan yaitu kebutuhan kotor itu. Jadi 46 ini kita tambah safety stock tadi jadinya hasilnya 56. Kemudian lanjut ke komponen B. Nah, komponen B ini kan dibutuhkan untuk membuat komponen D yaitu satu unit sepeda tadi. Karena komponen penyusun D itu komponen penyusun unit sepeda tadi salah satunya adalah sistem roda 2 unit. Jadi ini kan 2 unit. Jadi kita ngambil offsettingnya tadi sama kayak yang C ngambilnya dari eh offsetting komponen D atau komponen unit sepeda tadi. Nah, yang ini dikali 2. Jadi, dapatlah hasilnya ini 98, 190, pada bulan kedua 120, bulan ketiga 160, bulan keempat 202, bulan kelima 174, bulan keenam kosong, bulan ketujuh 104, bulan ke-8 130, bulan ke-9 202, bulan ke-10 196, bulan ke-11 176. Nah, di sini tuh kita mempunyai stok awal seperti kata soal tadi, mempunyai persediaan di tangan itu sebanyak 103. Masih sisa 5 jadi di sini. Kan karena di bulan 12 itu permintaannya cuma 98 dan ini jadinya sedangkan persediaan di tangan kita 103 jadi masih sisa 5 stok di sini. Kemudian pada bulan pertama itu ada 195 sistem roda yang dipesan tetapi kurang jadi kita melakukan pemesanan. Nah, pemesanan tadi kan kurang. Jadi ditambah juga sama ini, ditambah juga sama eh, ini safety stock tadi, yaitu 25. Begitu juga seterusnya di sini kita tidak memiliki jadwal penerimaan bahan. Kemudian lanjut pada nomor kedua,
Nah, dengan pertanyaan, dengan menggunakan metode EOQ, tentukan nilai persediaan selama 12 bulan ke depan untuk komponen bahan baku D dan bahan baku A. Nah, sebelumnya itu kita langsung masuk ke penjelasan rumusnya. Itu rumus EOQ yang kita pakai adalah EOQ sama dengan 2 dikali D dikali K, terus hasilnya eh dikali K dibagi H. Nah, untuk informasi itu D itu adalah demand atau total kebutuhan selama satu periode. Sedangkan K itu biaya pemesanan setiap kali kita melakukan order bahan baku. Untuk H itu, nah ini kan nilainya dikasih langsung di soal itu sebanyak 1.500 per pesanan. Nah, yang D ini kita dapat sesuai yang tadi. Nah, H itu adalah biaya penyimpanan per unit per tahun. Nilainya itu 350 per unit, seperti kata soal tadi. Nah, di sini langsung aja kita melakukan perhitungan. Kita ambil total kebutuhan D selama 12 bulan dari tabel permintaan yang udah ada di soal nomor satu tadi. Kalau kita jumlahkan semua permintaan per bulannya itu ini kan jumlah permintaan. Nah, yang ini kita jumlahin sampai sini. Nah, jadi dapatlah totalnya itu 876. Nah, kita masukin di sini 2 dikali 876 dikali 1.500 per unitnya. Jadi dibagi 350, jadi dapatlah hasilnya 86,7. Tapi di sini kita buletin aja jadi 87 unit. Nah, untuk komponen A ini sama seperti tadi diketahuinya itu D itu demand. Nah, di sini didapatkan ini dari eh, s- oh ya, kalau kita lihat dari bill of material komponen A tadi, ini adalah bahan baku dari produk D dengan lead time-nya 2 bulan dan stok amannya itu 10 unit. Nah, tadi kan ini kan lead time-nya 2 bulan. Jadi kita tuh harus mesennya tuh, maaf tadi lupa dibilang, jadi kita harus mesennya 2 bulan sebelum. Kayak di sini 28-nya masuk ke offsetting pada bulan ke-9. Nah, jadi dapat hasilnya eh ini kan kita hitung total kebutuhan bersihnya selama 12 bulan dari hasil MRP tadi dan kalau dijumlahkan itu totalnya 1.332. Nah, kita masukin seperti tadi di sini rumusnya dan dapat hasilnya itu 106,9 kita bulatin jadi 107 unit. Kemudian masuk ke, nah ini untuk informasinya tadi. Nah, di sini itu em, nah, lanjut untuk simulasinya itu pada komponen D itu atau sepeda unit tadi, kan di sini didapatin jadinya 87. Nah, 87 itu jadi lot kita di sini. Di sini ada kita lihat kebutuhan bersih bulan pertama yaitu 49 unit. Karena kebutuhan lebih besar dari stok yang ada, maka kita pesan satu lot. Satu lot itu dapatnya tadi kan 87 unit. Jadi masih terdapat persediaan sebanyak 38 unit. Begitupun untuk seterusnya. Nah, di sini kenapa ini kosong? Karena tidak ada permintaan pada bulan eh karena kebutuhan bersihnya nol pada bulan ke-7. Nah, kemudian di sini kenapa kita pesan 2 kali pada bulan 11 ini? Karena itu kan 98 kebutuhan bersihnya. Ditambah yang ini juga masih kurang, jadi kita harus memesan 2 kali lot. Dan lot itu kita nggak boleh kalau misalnya kayak 87, nah masih kurang
segini nih, kita beli segini aja nggak harus 87. Nah, itu nggak boleh. Jadi lot tuh harus kita pesan 2 kali. Jadi di sini untuk jumlah lot pada bulan ke-11 itu 174. Begitu pula pada simulasi komponen A ini, handle grip karet ini. Nah, bulan pertama kebutuhan bersihnya itu ada 28 unit. Kita pesan satu lot, itu dapatnya tadi kan di sini 107 unit, 107 unit ya. Jadi kita ini 107 lot untuk satu kali pemesanan. Jadi masih sisa 79. Nah, pada bulan kedua, ini ada kebutuhan 200 unit, sementara stok awal itu cuma 79. Berarti kurang 121 unit. Nah, karena lot kita 107 belum cukup, maka kita pesan 2 lot. Jadi 107 tambah 107 sama dengan 214. Begitu pula seterusnya. Nah, di sini juga ini contohnya 142 permintaan, tapi stok cuma 15. 107 lot aja nggak cukup. Jadi kita pesan 2 kali lot. Mungkin lanjut ke soal nomor 3. Dengan menggunakan metode lot for lot, tentukan nilai persediaan selama 12 bulan ke depan untuk komponen bahan baku B dan bahan baku C. Nah, sebelumnya itu mengenai konsep lot for lot, itu berarti setiap kali kita melakukan pemesanan, jumlah yang dipesan sama persis dengan kebutuhan terus bersih di periode tersebut. Jadi kalau misalnya bulan pertama itu kita butuh, di sini kan contohnya kita butuh 210 unit, nah ya kita pesan 210 unit, jadi persediaannya nol otomatis. Nah, begitu seterusnya di sini kita kebutuhan bulan kedua butuh kebutuhan bersih 145, kita pesennya 145. Bulan ketiga ada 185 kebutuhan bersih, lot kita juga 185. Nah, begitu pun seterusnya. Nah, di komponen C ini juga sama aja. Di sini ada pada bulan pertama itu 49. Oh ya, yang ini tadi kan komponen B 210. Nah, itu tadi diambilnya dari ini ya, offsetting komponen B. Offsetting sistem roda 2 unit tadi. Yang udah dikali 2 tadi. Ini juga diambil dari offsetting komponen C tadi. Oke, mungkin bisa lanjut ke nomor 4. Nah, ini nomor 4 tentukan total biaya yang diperlukan untuk pengelolaan bahan baku A, B, C, dan D. Untuk nomor 4 ini, di sini sebenarnya sudah jelas maksudnya. Yang komponen A ini handle grip karet. Nah, untuk komponen A kita pakai metode IOQ tadi. Kita dapat dari perhitungan di nomor 2, yaitu sebesar 107 unit per pesanan. Nah, dari tabel simulasi persediaan di nomor 2 juga kita tahu kalau selama 12 bulan itu total ada 13 kali pemesanan. Di mana tadi? Nah, nah, ini ada 13 kali pemesanan dari yang di sini hitungnya. Nah, eh, dari situ kita bisa hitung biaya pesanan. Bentar. Nah, kita bisa hitung biaya pemesanan itu di sini jumlah pemesanan dikali biaya per order. Biaya per order tadi sudah diketahui dari soal yaitu 1.500. Jadi hasil yang didapatkan adalah 19.500. Nah, untuk biaya penyimpanan ini didapatkan 19.500 jadi. Sedangkan untuk biaya penyimpanan kita ambil dari
jumlah total persediaan di akhir di tabel Q komponen A tadi, yaitu 350 dikali 695, jadi dapat 243. 243, 250 perak. Jadi total biayanya itu tinggal ditambah 19.000 ditambah 500 ditambah 2 19.500 ditambah 243.250 perak sama dengan hasilnya itu 26.750 perak. Nah, untuk komponen B eh kita pakai metode lot for lot tadi yang udah kita hitung. eh Komponen B ini sistem roda 2 unit. Nah, kita hitung di nomor 3 tadi. Jadi, karena metode lot for lot setiap kali ada kebutuhan kita langsung pesan sesuai jumlahnya, maka jumlah pemesanan 12 bulan, jumlah periode yang ada kebutuhan itu hanya 11 kali. 11 kali pemesanan. Jadi, biaya pesanan yang didapatkan adalah 11 dikali 1.500 sama dengan 16.500. Nah, terus karena lot for lot itu pesan pas sesuai kebutuhan, nggak ada stok sisa di akhir periode, makanya persediaannya 0. Jadi 350 dikali 0, jadi hasilnya 0. Tinggal ditambah aja untuk total biayanya 18.000 ditambah 0 itu sama dengan 800.000. Eh, salah. Yang ini tinggal ditambah 16.500 tambah 0 jadi hasilnya 16.500. Begitu pula dengan komponen C, itu komponen C model metodenya juga lot for lot sama kayak komponen B tadi. Jadi data kebutuhan bersihnya udah ada, kita tinggal pakai nomor 3 dan dari situ kita tahu kalau pemesanan dilakukan setiap ada kebutuhan. Sebanyak 12 kali pemesanan selama setahun tadi. Jadi biaya pesanan itu 12 dikali 1.500 dapat hasilnya 18.000 untuk biaya penyimpanan. Karena tadi lot for lot sama kayak yang B, jadi 350 dikali 0 sama dengan 0. Untuk total biaya, jadi tinggal 18.000 ditambah 0 sama dengan 18.000. Nah, sekarang masuk ke komponen D, yaitu sepeda gunung X300. Nah, di sini untuk komponen D ini juga pakai metode EOQ dari nomor 2. EOQ-nya itu sebesar 87 unit per pesanan. Dan dari tabel persediaan nomor 2 kita tahu tadi total pemesanan selama 12 bulan itu 11 kali. Cuma 11 kali. Jadi biaya pesannya itu 11 dikali 1.500 sama dengan 16.500 dan biaya penyimpanannya itu 350 dikali 613 unit. Total persediaan selama 12 bulan tadi itu totalnya itu 613 unit ya. Jadi dapat hasilnya 214.550 perak. Untuk total biayanya 16.500 ditambah 214.550 perak, dapatlah hasilnya 231.050 perak. Nah, untuk soal nomor 5, nah ini dengan menggunakan metode EFU, tentukan nilai persediaan selama 12 bulan ke depan untuk komponen bahan baku D dan bahan baku A. Nah, itu tadi udah dijelasin pada nomor satu. Di nomor satu tadi kenapa dijelasin duluan? Karena tadi untuk soal nomor 2, 3, dan 4 itu membutuhkan bill of materialnya. Jadi makanya tadi udah dijelasin duluan. Jadi mungkin eh, bisa untuk melihat penjelasan nomor satu tadi. Ini sama aja sama kayak penjelasan yang sudah dijelaskan di nomor satu tadi. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan jawaban UTS saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.